Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Debiola dengan NIM 2173201069. Saya mahasiswi Universitas Abdullah Pekanbaru Riau. Di sini saya akan menceritakan tentang alur cerita film yang berjudul Total Chaos. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat malam. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Oke, di sini saya akan menceritakan film Indonesia yang berjudul Total Chaos pada 2017. Film ini menceritakan tentang seorang anak baru yang ingin menghapus penindasan dari sekolahnya. Dia harus berhadapan dengan orang yang paling terkuat di sekolahnya, dan mereka pun juga mempermasalahkan tentang perebutan perempuan yang paling tercantik di sekolahnya. Nah, sungguh menarik bukan filmnya teman-teman? Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dadah! Di awal film ini, bisa kita lihat ada seorang pemuda yang bernama Ruli bersama ibunya pindah dari kota ke pedesaan. Mereka ingin memulai hidup baru dan ingin membuka usaha baru. Sedangkan ayahnya sudah meninggal karena ditipu oleh teman bisnisnya sendiri. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang bernama Atikar. Dia merupakan preman yang paling ditakuti oleh seluruh warga di situ. Dia sedang mencuri dan kejar-kejar oleh warga. Malam harinya, setelah siap membersihkan rumah, Ruli pun membuang sampah-sampah di depan rumahnya. Ia melihat ada warga yang sedang mencari seseorang dan mengejar-ngejar seseorang. Dia pun kaget, ternyata seseorang itu ialah Atikar. Dia melihat perut Atikar yang berdarah, dan dia pun langsung mengobati dan memperbaninya. Setelah kejadian itu, Atikar menganggap bahwa Ruli ialah saudaranya. Keesokan paginya, ibu Ruli membangunkan Ruli untuk mengajaknya pergi ke sawah untuk berbaur. Tetapi Ruli masih tertidur pulas. Akhirnya Ruli terbangun dari tidurnya karena merasa lapar. Namun, ibunya tidak memasak apapun dan air galonnya pun sudah habis. Akhirnya, Ruli terpaksa keluar untuk membeli air galon. Di saat perjalanan, Ruli melihat ada seorang cewek cantik yang bernama Rosa. Dia pun terpesona dan terpikat melihat kecantikan Rosa. Akhirnya, dia mengikuti Rosa sampai ke sekolahnya. Setelah melihat sekolahnya yang bagus, akhirnya dia pulang ke rumah dan berkata kepada ibunya bahwasannya dia ingin sekolah. Dia memiliki paman dan pamannya itu memasukkannya dia ke sekolah itu. Pamannya memiliki anak yang bernama Bojel. Pamannya berkata bahwasannya anaknya tinggi dan putih. Namun setelah bertemu, tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka pun akhirnya berkenalan dan berbincang dan pergi ke sekolah. Namun sesampainya di sekolah, Ruli kebingungan. Ruli mengira bahwasanya sekolahnya itu gedungnya bersatu antara cewek dan cowok. Ternyata gedung antara cewek dan cowok dipisahkan. Mereka pun beranjak pergi ke gedung cowok. Tetapi gedungnya sangat berantakan dan banyak sekali penindasan. Adapun geng-geng yang ada di dalam ini, yang pertama yaitu Rambat Sebelah. Yang kedua ada geng namanya Nyindir. Yang ketiga ada geng namanya Teriak. Terdengar lucu kan nama geng-geng yang tadi saya sebutkan? Namun di balik itu semua ada satu geng yang paling ditakuti dari semua geng tersebut, yaitu geng ZBL yang dipimpin oleh Garang. Garang ini juga suka loh sama Rosa. Jam belajar pun akhirnya dimulai. Ruli dan Bojel pun sudah memasuki kelas. Seorang guru pun sudah ada di kelas. Namun, guru tersebut sering lupa. Ada seorang siswa mengatakan bahwa sekarang bukan jam guru tersebut. Akhirnya guru tersebut pergi dan meninggalkan kelas. Beberapa menit kemudian, datanglah satu anggota dari ZBL yang meminta duit kepada Ruli. Namun, Ruli tidak memberinya. Karena Bojel takut akan Ruli dipukul oleh geng tersebut, akhirnya Bojel memberikan uang kepada salah satu anggota geng ZBL tersebut. Di perjalanan pulang, Bojel dan Ruli bertemu dengan Rosa yang sedang terjatuh dari sepedanya. Akhirnya, Ruli mengajak Rosa untuk mampir ke rumah dan memperbaiki sepeda Rosa. Di perjalanan, saat Rosa dan Ruli sibuk berbicara, akhirnya Bojel merasa jadi nyamuk. Di tengah-tengah perjalanan, Bojel pun meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Ruli,
Mereka langsung memperbaiki sepedanya Rosa dan saling bertukar cerita sambil tertawa. Setelah beberapa menit kemudian, Rosa pun pamit untuk pulang dan berterima kasih kepada Ruli. Keesokan paginya, Ibu Ruli menyuruh Ruli mengantarkan berkas ke rumah Pak Ridwan. Ternyata Pak Ridwan itu ialah ayah dari Rosa. Akhirnya, Ruli menitipkan berkas tersebut kepada Rosa, dan Ruli pun pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, Ruli dan Rosa asik bercerita dan bertemu satu sama lain. Di sekolah, Rosa memberikan makanan kepada Ruli dan memberikan perhatian lebih kepada Ruli. Akhirnya salah satu geng dari ZBL mengetahui soal ini, dan ia pun mengadu kepada ketua gengnya yang bernama Garang. Akhirnya, Garang pun merasa tersaingi dan menjadikan Ruli sebagai sasaran untuk penindasannya selanjutnya. Akhirnya, Ruli dan Garang pun ingin berkelahi. Namun, ada seseorang yang datang yaitu Atikar. Dia menghalangi perbuatan Garang untuk melindungi Ruli. Tidak ada satupun yang berani dengan Atikar. Akhirnya mereka pun bubar. Ruli pun berterima kasih kepada Atikar yang sudah membantunya. Setelah kejadian itu, semua siswa tunduk dan patuh kepada Ruli dan juga Bocil. Akhirnya mereka bergabung menjadikan satu geng untuk memberantaskan yang namanya penindasan-penindasan dari anggota ZBL yang dipimpin oleh Garang. Saat Ruli dan Bocil asik berbicara, ada satu orang yang datang kepada mereka mengadu bahwasannya di sana ada perkelahian. Salah satu geng dari ZBL pun mengadu kepada Garang bahwasannya di sana ada perkumpulan semua siswa untuk mendukung Ruli jadi pemimpin mereka. Mereka ingin bersatu bersama untuk memberantaskan yang namanya penindasan-penindasan yang dipimpin oleh Garang. Akhirnya mereka pun membentuk sebuah geng. Saat pulang sekolah, Rosa pun membawa Ruli pulang ke rumah dan berkenalan kepada orang tuanya. Namun, ayah Rosa menyuruh Rosa masuk ke kamar. Ternyata, ayah Rosa sudah termakan hasutan busuk oleh Garang yang menceritakan bahwasanya Ruli bukanlah anak yang baik. Rosa pun sedih dan bercerita kepada ibunya bahwasanya Ruli itu ialah pria yang baik. Di malam harinya, Garang meminta bantuan kepada ayahnya untuk memasukkan Atikar ke penjara. Ayahnya pun menelpon polisi, dan di saat itu Atikar sedang mabuk-mabukan bersama temannya dan ditangkap oleh polisi. Hubungan Ruli pun dan Rosa mulai renggang, karena alasan Rosa tidak mau Ruli disakiti oleh Garang. Di sisi lain, ternyata Garang melakukan lagi penindasan terhadap geng Ruli. Akhirnya ada salah satu anggota dari Ruli mengadu pada Ruli bahwasanya semua teman-temannya ditindas oleh Garang. Ruli bertanya apa kemauan Garang. Akhirnya Garang meminta Ruli untuk bersujud di bawah kakinya. Ruli pun menuruti permintaan Garang asalkan tidak ada yang namanya lagi penindasan dan juga semua teman-temannya dibebaskan. Beberapa saat kemudian datanglah Rosa dan melihat semua kejadian tersebut. Rosa pun menghampiri Ruli dengan rasa bersalah dan sedih. Akhirnya semuanya bubar. Ruli pun meninggalkan Rosa. Keesokan harinya, Ruli tidak ingin lagi bersekolah. Ia pura-pura sakit dan tidak mau bersekolah. Garang yang semakin merasa berkuasa di sekolah tersebut, akhirnya melakukan penindasan yang begitu menjadi-jadi. Menindaskan semua siswa seenak yang dia mau dan seenak yang dia inginkan. Keesokan harinya, Bocil datang ke rumah Ruli untuk meminta bantuan kepada Ruli agar penindasan tersebut cepat berakhir. Tiba-tiba Rosa datang ke rumah Ruli dan menanyakan apakah Ruli ada di rumah. Ternyata Ruli ada di rumahnya. Rosa menceritakan semua kejadian tersebut dan akhirnya ayahnya pun mengetahui bahwasannya Garang tidak sebaik yang dia pikirkan. Ayah Rosa meminta maaf kepada
Ruli dan akhirnya mereka direstui. Ruli dan ibunya yang sedang santai menonton TV melihat berita bahwasanya orang yang menipu ayahnya dalam bisnis tersebut ditangkap oleh polisi. Keesokan harinya, Ruli bergegas pergi ke sekolah. Ternyata ia bertekad untuk mengambil kekuasaan agar berakhirnya penindasan tersebut. Semua anggota dan semua siswa mendukung Ruli agar menang di pertandingan tersebut. Akhirnya, Ruli pun membesarkan tekadnya untuk menantang dan untuk menghadapi Garang. Semua teman-temannya memberi semangat. Akhirnya semua siswa menemui Garang di atas gedung sekolah. Disitulah perkelahian dimulai dan disitulah perkelahian terjadi. Rosa pun menghampiri dan berusaha menghentikan perkelahian mereka tersebut. Namun, Ruli sudah membulatkan tekadnya untuk tetap menghadapi Garang dan mengambil kekuasaan Garang agar tidak ada yang namanya penindasan lagi. Di situ bisa kita lihat bahwasanya Garang sedang menumbuk Ruli dan Ruli pun terjatuh. Semua teman-teman Ruli memberi semangat yang sangat-sangat luar biasa. Namun Ruli tetap terjatuh. Tetapi Rosa dan semua teman-temannya tetap memberikan semangat. Ruli pun ingat suatu kejadian di mana seorang ibunya pernah membuat matanya sakit karena suatu daun. Dia pun memegang daun tersebut dan meletakkan daun tersebut di mata Garang. Akhirnya Garang kesakitan dan disitulah Ruli menumbuk Garang dan akhirnya dia memenangkan pertandingan tersebut. Tampak dari muka semua siswa bahwasanya mereka sangat bahagia dan sangat bangga akan kemenangan Ruli yang akhirnya bisa mengakhiri penindasan di sekolah ini. Dalam alur cerita film Total Chaos ini menggunakan perspektif konflik agresi. Dalam film ini, konflik agresi yang terjadi ialah di mana dalam sekolah tersebut ada satu geng yang berkuasa sehingga mereka sesuka hati melakukan penindasan kepada siswa di sekolah tersebut. Meminta uang dengan paksaan, jika ada yang tidak mengikuti kemauan mereka, maka akan ditindas habis-habisan. Yang terakhir yaitu kohesi. Kohesi dalam film ini terdapat kohesi kelompok, yang mana semua siswa yang pernah ditindas dan geng-geng yang sudah tidak tahan dengan adanya penindasan dari satu geng yang paling ditakuti di sekolah tersebut, akhirnya bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberantaskan penindasan yang selama ini merajalela. Diam. Baik teman-teman, tanpa kita sadari ternyata sudah habis ya cerita kita tentang film ini. Harapan saya semoga alur dari cerita film ini bisa kita pelajari dan juga semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.